Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sumara Suryaningrum MPD, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar pada PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Kepulauan Aru. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini pun merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus SD 224108. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Kepulauan Aru. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi berbahasa Indonesia secara lisan dan tulisan yang baik, benar, dan efektif, baik dalam konteks akademik maupun pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Sebagai dosen pengampu, saya menerapkan sistem pembelajaran tatap muka langsung yang dipadukan dengan penggunaan platform digital resmi Universitas Patimura, yaitu siakat.unpati.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh EPS, serta mengunggah tugas secara luring, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat student-centered learning, di mana mahasiswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses diskusi, refleksi, praktik, dan pengembangan proyek pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, di antaranya meliputi ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori perkembangan bahasa Indonesia, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project-based learning di mana mahasiswa menyusun proyek bahasa Indonesia sebagai bentuk aplikasi dari materi yang telah dipelajari seperti analisis teks, penulisan akademik sederhana, serta peer review terhadap karya mahasiswa lain. Mahasiswa tidak hanya belajar memahami struktur dan kaidah bahasa, tetapi juga mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara terpadu. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini meliputi CPL 2, memiliki penguasaan konseptual yang kuat mengenai bahasa Indonesia. CPL 3, mampu berkomunikasi secara efektif dalam konteks akademik dan pembelajaran dasar, serta memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa yang santun dan tepat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, CPL 7, mampu menulis karya ilmiah sederhana sesuai kaidah penulisan akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks akademik dan pendidikan. 2.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur kebahasaan dan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang benar. 3. Mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar sederhana berbasis literasi. 4. Mahasiswa mampu menulis karya ilmiah sederhana sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia ini, media yang digunakan meliputi 1. Modul atau RPS yang dapat diunduh pada laman siakat.unpati.ac.id. 2. PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. 3. Video pembelajaran, serta alat bantu interaktif seperti Quizzes dan Google Form. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah bahasa Indonesia mencakup 1. Kaidah ejaan bahasa Indonesia atau IED. 2. Struktur kalimat dan paragraf. 3. Penulisan paragraf yang efektif. 4. Analisis kesalahan dalam penulisan. 5. Teknik revisi naskah. 6. Penulisan artikel ilmiah. 7. Analisis kritik dan naskah ilmiah. 8. Etika penulisan ilmiah. 9. Penerapan etika penulisan dalam artikel. 10. Teknik presentasi ilmiah. 11. Kritik presentasi ilmiah rekan. Dan yang terakhir, penyusunan draft artikel ilmiah. Kriteria penilaian dalam mata kuliah bahasa Indonesia mencakup 5 komponen utama, yaitu 1. Kehadiran dan partisipasi aktif di dalam kelas dengan bobot 10%. 2. Tugas individu dan kelompok dengan bobot 20%. 3. Proyek akhir atau penulisan artikel karya ilmiah sederhana dengan bobot 30%. 4. UTS dengan bobot 20%. Dan terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 20%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada indikator seperti penguasaan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan analisis. Saya menggunakan rubrik yang terukur dan menyampaikan hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, saya berupaya membangun suasana belajar yang mendorong pemikiran kritis, kreatif, dan adaptif. Tujuannya adalah melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis, khususnya di bidang bahasa. Saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka saya dorong untuk menjadi guru yang literat, komunikatif, dan menyenangkan dalam menyampaikan materi ajar. Melalui mata kuliah ini, saya menanamkan nilai akademik, etika berbahasa, dan integritas, agar mahasiswa tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat sebagai calon pendidik. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom. Shalom. Oke, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi hari ini. Pada pagi hari ini kita ada di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sebelum kita memulai pembelajaran terkait penggunaan bahasa Indonesia di dalam pembelajaran maupun di dalam bidang yang lebih profesional, kita terlebih dahulu harus mengenal dan mengetahui sejarah dari bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini dan saya terangkan terkait dengan sejarah, kedudukan maupun fungsi bahasa Indonesia, kita akan ada dalam doa terlebih dahulu. Mari berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa. Baik, sebelum saya
Ade Nadia. Hadir Ibu. Kemudian yang kedua Ade Andina. Hadir Ibu. Oke, ada beberapa mahasiswa yang tidak hadir. Mari kita mulai pembelajarannya. Oke, kita mulai sekarang. Sejarah, kedudukan, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang tidak serta-merta muncul setelah kemerdekaan negara kita, negara Indonesia. Tetapi sebelum itu, bahasa Indonesia lahir dari akar bahasa. Ada yang tahu bahasa apa? Akar dari bahasa Indonesia? Ya, benar. Bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia itu tidak lahir tiba-tiba setelah 17 Agustus 1945, kemudian bahasa Indonesia juga lahir bersamaan dengan kemerdekaan. Tidak seperti itu. Mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yang saya sampaikan adalah terkait dengan bahasa Indonesia dalam identitas nasional. Di situ di dalam slide kalian bisa cek. Di situ ada yang pertama nomor 1, kemudian yang kedua saksi sejarah, dan yang ketiga adalah jati diri. Oke. Untuk yang pertama terkait dengan pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia ini mempersatukan semua bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Kurang lebih sampai dengan saat ini ada sekitar 718 bahasa daerah. Yang mana dengan munculnya bahasa Indonesia kita bisa berkomunikasi dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi ada satu bahasa pengantar yang kalau kita mau tanya apapun, mau mendapat informasi apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia, walaupun kita terpisah lautan, terpisah perbedaan budaya dan juga suku bangsa, kita akan tetap memahami informasi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, saksi sejarah. Bahasa Indonesia menjadi saksi sejarah bagaimana bangsa kita mencoba untuk bisa memerdekakan diri dari penjajahan. Awal mulanya kalian mungkin akan kenal namanya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama itu dilaksanakan pada tahun berapa? Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda yang pertama sebelum nantinya melahirkan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang pertama itu tahun 1900. Oke, kalau misalkan kalian tidak tahu terkait dengan Kongres Pemuda pertama, Sumpah Pemuda itu lahir tahun berapa? Sumpah Pemuda yang kita tahu ada 3 macam bunyinya. 28 Oktober tahun 1928, jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Tadi saya sampaikan terdapat 3 bunyi dalam Sumpah Pemuda, dan saya rasa dari semua pasti sudah tahu. Yang pertama apa? Ya, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, ya, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, ya, tepat sekali, menjunjung bahasa persatuan. Ketika kita menggunakan bahasa, orang-orang akan tahu, oh kita dari negara Indonesia. Itu yang dimaksud dengan jati diri nasional. Kemudian asal usul bahasa Indonesia, kita perhatikan ada 3 macam di sini ya, 3 subbab yang saya sampaikan. Yang pertama tadi sebagai akar bahasa Indonesia, yang pertama itu adalah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini digunakan dari abad ke-7 sebagai bahasa perdagangan. Yang pertama itu bahasa perdagangan. Karena kita tahu bahwa negara kita itu negara maritim. Dan Indonesia banyak sekali menyimpan kekayaan, terutama kekayaan rempah-rempah.
kedua, bahasa menjadi lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca itu merupakan bahasa penghubung. Kalau tadi berkaitan dengan perdagangan, nah kalau lingua franca ini berkaitan dengan bahasa penghubung antar suku, ya, suku yang ada di Indonesia. Kemudian bahasa Melayu sebagai cikal bakal dari bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi kenegaraan. Kalau ada tahu, dulu negara kita NKRI itu terdiri dari banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil, ya, yang saat ini masih ada beberapa kerajaan tersebut masih berdiri kokoh. Salah satunya ada di Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, yang mana gubernurnya yang merupakan sultan. Kita masuk ke bahasa Melayu kuno. Bagaimana orang-orang kita mengetahui bahwa bahasa Melayu itu merupakan akar atau cikal bakal dari bahasa Indonesia? Karena ditemukan yang namanya prasasti. Mungkin adik-adik ingat waktu pembelajaran sejarah pada saat SMP maupun SMA, pasti tidak asing lagi dengan namanya prasasti. Nah, yang pertama itu prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi. Ini merupakan prasasti tertua yang ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Oke, di situ disampaikan bahwa Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Buddhisme. Kemudian ada yang namanya prasasti Palatuo yang ditemukan pada tahun 684 Masehi. Apa isinya? Isinya merupakan doa dan juga harapan Raja Sriwijaya yang pada saat itu diminta oleh Daputa Hyang Srijayanasa yang menggambarkan kemajuan peradaban Melayu kuno dan pengaruh budaya India. Jadi Melayu sudah disebutkan di situ. Nah, yang terbaru di antara kedua itu adalah prasasti Kota Kapur. Saya rasa ini yang paling sering muncul dalam pembelajaran sejarah. Kota Kapur tahun 686 Masehi, di mana isinya menggunakan bahasa Melayu kuno dan aksara Pallawa. Prasastinya sudah ditulis menjadi huruf aksara Pallawa dan juga Melayu kuno. Kalau biasanya kan ditulisnya dalam huruf Sanskerta Pallawa. Nah, ini sudah campuran. Memberikan bukti bahwa bahasa Melayu telah menjadi bahasa administrasi Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Oke. Jadi bahasa Melayu kuno itu sudah tersebar di seluruh Nusantara, mulanya sebagai bahasa perdagangan. Karena kita merupakan salah satu pusat perdagangan karena banyaknya hasil dagang kita, terutama rempah-rempah. Oke, itu terkait dengan bahasa Melayu kuno, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu tidak lahir serta-merta, tetapi ada akarnya terlebih dahulu. Oke, selain bahasa Melayu kuno, ada beberapa bahasa yang juga mempengaruhi lahirnya bahasa Indonesia, yang saat ini masih kita gunakan. Ada beberapa kosakata yang lahir juga dari bahasa-bahasa ini. Apa saja? Oke, yang pertama adalah Austronesia. Ini merupakan bahasa yang tersebar luas di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Kemudian ada bahasa Belanda yang sampai saat ini juga pengaruhnya masih besar sekali. Ada beberapa kosakata yang masih kita gunakan sampai dengan saat ini. Kantor, kas, dosen, apotek, ini adalah salah satu kata yang lahir dari adaptasi bahasa Belanda. Kemudian yang penting ya kita ketahui bersama bahasa Sanskerta, ya, karena kita tahu sebelum kita ada saat ini di mana negara kita itu mengenal 6 agama. Agama yang pertama kali muncul di Indonesia itu adalah agama Hindu dan juga Buddha. Nah, pada saat penyebaran Hindu dan juga Buddha, muncul juga penyebaran bahasa Sanskerta. Kata guru, karya, wata, bahkan kata bahasa itu sendiri dipengaruhi
bahasa Sanskerta. Selain ketiga tadi, ada juga bahasa Arab, kemudian ada juga bahasa Portugis yang sudah kalian bisa lihat pada slide tersebut. Oke, lalu apa peran bahasa Melayu pada saat masa kolonial sebelum masa kemerdekaan? Kira-kira apa? Bahasa Melayu selain menjadi satu bahasa perdagangan, itu kan pasti punya peran, ya kan? Peran bahasa Melayu pada saat masa kolonial atau pemerintahan Hindia Belanda. Apa? Bahasa perdagangan, kemudian bahasa apa lagi? Bahasa politik. Bahasa politik, oke. Pendidikan. Bahasa pendidikan, benar. Kemudian karena kita diperintah oleh Hindia Belanda pada saat itu, berarti bahasa Melayu menjadi bahasa administrasi. Oke. Ya, ini ya sebagai bahasa administrasi, bahasa pendidikan rakyat dan standarisasi awal pada saat itu. Oke, ini adalah peran bahasa Melayu di masa kolonial atau di masa pemerintahan Hindia Belanda. Oke. Lalu kita masuk ke sini. Saya akan tunjukkan piramida bagaimana bahasa itu akhirnya muncul. Ya. Pada awal abad ke-20 itu kita sudah mulai menunjukkan perlawanan walaupun masih kedaerahan. Makanya nanti di dalam perlawanan ini kita kenal organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Ambon, kalau kalian masih ingat ya. Jadi perlawanan terhadap Hindia Belanda itu masih bersifat kedaerahan. Setelah itu mulai muncul yang namanya nasionalisme, pemuda-pemuda dari berbagai daerah bersatu. Karena apa? Karena kalau kita mau melawan secara kedaerahan, tentu tidak akan bisa terwujud segera kemerdekaan tersebut. Makanya perlu bersatu padu. Nah, ini akhirnya muncul yang namanya nasionalisme atau kesadaran identitas nasional sebagai suatu bangsa. Kemudian setelah adanya nasionalisme, rasa nasionalisme, mulai adanya penyebaran gagasan. Pada saat itu penyebaran gagasan dari mulut ke mulut dan juga dari beberapa radio, walaupun radionya itu masih di bawah Hindia Belanda, tapi anak-anak bangsa sudah mulai menguasai. Jadi anak-anak bangsa, terutama pahlawan-pahlawan yang punya pendidikan lebih tinggi seperti Ki Hajar Dewantara, Sultan Syahrir dan sebagainya, itu mulai menyebarkan nasionalisme supaya semua pemuda-pemudi yang ada di Indonesia itu punya rasa nasionalisme dan akhirnya punya satu rasa untuk bisa berjuang bersama-sama kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, ini Sumpah Pemuda seperti yang saya sampaikan tadi. Lahirnya bahasa Indonesia itu terbentuk dari beberapa kongres pemuda sebelum akhirnya menentukan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Kenapa tidak bahasa Melayu atau bahasa Arab misalnya atau bahasa Sanskerta yang sudah familiar terutama di di pemerintahan dan juga perdagangan Indonesia pada saat itu. Atau mungkin pada saat itu belum dikenal sebagai negara Indonesia, kita kenalnya sebagai Nusantara. Ya, makanya saat ini ada ide untuk kita kembali memakai bahasa Nusantara itu dari Indonesia menjadi Nusantara. Nah, kita masuk lagi ke sini sebelum ada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebelumnya itu ada Kongres Pemuda yang 1926, kemudian 1926 juga ada usulan untuk bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu, bukan lagi bahasa Melayu. Yang mana pemuda tersebut adalah M. Tabrani atau dikenal sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Nah, ini inti dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada 3 butir ikrar yang tadi kita sudah bacakan
nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa baru yang memang di dalam bahasa Indonesia itu kita mengadaptasi, menerjemah, dan juga apalagi waktu itu saya sampaikan proses pembentukan bahasa Indonesia ada adaptasi, ada terjemahan, ada asimilasi ya, atau pengaruh-pengaruh dari bahasa-bahasa yang tadi saya sebutkan kemudian membentuk suatu bahasa baru, bahasa Indonesia. Oke, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan ada terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu kemudian sampai dengan adanya Sumpah Pemuda? Ada yang mau sampaikan sesuatu? Tidak? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Saya lanjut ke penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Penetapannya bukan di tanggal 28 Oktober tadi, adik-adik. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa resmi negara kita itu di tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 dengan bunyi pasal bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Penggunaan resmi bahasa Indonesia sejak saat itu sudah mulai menyebar di seluruh Nusantara, baik sebagai bahasa pengantar pendidikan, administrasi, media massa, bahkan perundangan. Di tingkat daerah pun menggunakan bahasa Indonesia. Oke, lalu perkembangan selanjutnya bahasa Indonesia ini akhirnya ada undang-undang yang menetapkan terkait dengan bahasa, kemudian bendera dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oke, itu sejarah sampai akhirnya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan juga bahasa resmi. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Universitas Patipura di Kabupaten Kepulauan Ariau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya berharap video ini dapat menjadi salah satu hal yang bisa dinilai dengan baik terhadap apa yang telah saya sampaikan dalam video pembelajaran. Terima kasih.